Mirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Kementerian Agama berencana dalam waktu dekat akan menggulirkan program DAI atau penceramah bersertifikat. Ada beberapa alasan dan tujuan sebenarnya. Salah satunya adalah untuk tentu menangkal radikalisme atau paham radikalisme yang beredar di masyarakat. Muncul pertanyaan kemudian, berapa banyak yang akan bisa disertifikasi para penceramah ini, lalu siapa yang akan mensertifikasi dan bagaimana sejauh ini progres dari program ini. Nah, saya hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke kediaman dari Menteri Agama Fakhrul Razi untuk langsung menanyakan bagaimana berkaitan dengan program ini. Saya bersama dengan Menteri Agama Pak Fakhrul Razi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, saya mohon wabarakatuh. izin duduk Pak ya. Boleh, Kita sambil boleh. berbincang ini kebetulan di halaman belakang dari kediaman Pak Menteri. Bapak, cukup ramai lagi nih Bapak, banyak yang jadi sorotan lagi Pak Menteri. Salah satunya adalah program DAI bersertifikat. Ini kan sempat ramai Pak, 2019 ramai, terus sekarang muncul lagi. Apa sih Pak kemudian yang membuat Kementerian Agama memunculkan lagi atau akan menjalankan program ini Pak? Itu dulu awal-awal 2019 memang pernah ada rencana program sertifikasi ulama ya. Kemudian ganti sertifikasi DAI dan sebagainya. Itu berbeda. Kalau sekarang ini penceramah bersertifikat. Berlaku untuk semua agama. Kemudian sukarela saja siapa mau. Tujuannya paling utama menambah wawasan. Menambah wawasan, penceramah-penceramah kita diberi tambahan wawasan. Sehingga pada saat beliau berceramah juga, selain yang masuk ilmu-ilmu agama, selain yang disebarkan juga ilmu-ilmu agama, juga kembali juga mengokohkan persatuan-kesatuan bangsa, bicara tentang Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, jadi betul-betul utuh gitu alasannya. Jadi nanti akan ada pembekalan berarti Pak, lebih ke pembekalan dan penambahan ilmu. Betul, menambah wawasan lah istilah kita ya. Oleh sebab itu makanya yang kita ajak sama-sama kita, yang mereka-mereka yang punya memang sangat berkompeten di bidang ini. Yang jelas ya masih pastilah kalau dibilang Islam, di bidang Islam pasti Majelis Ulama, ormas-ormas keagamaan. Setelah itu ya kita Badan Pengajian Fikih Pancasila, kemudian Badan Terorisme, kemudian Lemhanas kita ikutkan serta begitu ya. Masing-masing ada tugasnya masing-masing. Kalau Lemhanas dalam kaitan memberikan wawasan tentang ketahanan nasional. Bicara tentang gatra, mungkin ya 5 gatra itu apa aja yang perlu kita waspadai, ada astagatra apa aja yang perlu diwaspadai, sehingga penceramah-penceramah itu punya wawasan yang lebih luas lah. Dan bukan cuma buat satu agama saja Pak ya? Bukan, tapi memang kita mulai awal bulan ini mulai dari Islam, tapi dalam bulan ini juga akan mulai lagi dengan yang Kristen, Katolik dan semua budaya. Nanti yang akan melakukan sertifikasi atau katakanlah penambahan wawasan ini Pak ya, dari mana saja Pak? Apakah dari ormas-ormas Islam atau mungkin kalau yang dari agama lain juga ada organisasinya? Yang jelas majelis agama masing-masing, ormas-ormas keagamaan masing-masing. Kemudian tadi saya bilang dari Badan Pengajian Ideologi Pancasila, kemudian BNPT, kemudian Lemhanas. Ini wawasannya bagus. Katakanlah misalnya BNPT, dia akan bisa memberikan masukan banyak tentang masalah dinamika pergolakan destruktif katakanlah yang berlatar agama di dunia internasional misalnya kan. Kalau kemudian pengajian Pancasila jelaslah bidangnya BP ya. Dia bukan sekedar Pancasila, pasti dia ngomong 4 pilar misalnya kan. Kemudian yang Lemhanas tadi saya katakan tentang ketahanan nasional, dilihat dari aspek Trigatra, Pancagatra atau keseluruhannya, Astagatra gitu. Pasti masukan yang sangat baik. Pasti menarik menurut saya. Ada beberapa pemberitaan bahwa yang disampaikan, Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ini juga untuk menangkal paham radikalisme yang disampaikan melalui mimbar-mimbar, baik itu masjid atau juga tempat-tempat lain. Ini juga salah satu solusi dari itu Pak? Untuk bisa juga, tapi bukan dengan membatasi orang yang ngomong, tapi dengan memberikan ilmu lebih banyak kepada mereka, sehingga yang dia sampaikan wawasan menjadi lebih luas, lebih ada rasa tanggung jawab pribadinya terhadap kemakutuan bangsa dari aspek itu. Bukan berarti dengan begitu menyaring siapa yang boleh ngomong, siapa yang enggak, bukan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan semua. Jadi
tapi ketika mereka selesai ini ada sertifikat tidak Pak? Yang Ada. membedakan mereka bahwa Nah, saya punya sertifikat nih, saya tidak punya. Iya. Ini kan beda iya, dari mereka iya. masing-masing. Tapi nggak mungkin lah kalau dia mau ceramah mesti ditanya, kamu ada sertifikat enggak? Saya kira enggak begitulah. Pasti bebas saja gitu ya. Tapi kita senang bahwa mereka berarti sudah cukup banyak yang sudah kita berikan wawasan lebih luas. Ini juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa penceramah Pak. Mereka mengatakan bahwa ini bisa jadi multitafsir. Mengatakan bahwa ini tidak mengikat. Takutnya nanti pada ujungnya masjid-masjid juga akhirnya dibuat aturan yang boleh berceramah adalah yang bersertifikat. Takutnya seperti itu Pak. Kami enggak akan buat peraturan begitu. Jadi memang tidak ada ini Pak, tidak Enggak. membatasi Pak ya. Iya. Tadi saya bilang kalau dari aspek menangkal radikalisme bukan dari aspek penceramahnya, tapi dari aspek tadi memberikan wawasan lagi tentang mereka tentang kebangsaan gitu ya. Pertama ya 4 pilar misalnya, ketahanan nasional tadi saya katakan dan lain sebagainya. Nanti berapa lama Pak? Ada prosedurnya berapa lama? Rencana sementara sih 2 hari 2 malam ya. Nah, semua biaya kita tanggung termasuk biaya akomodasi gitu ya. Karena memang niat kita dengan sungguh-sungguh kalau dia bisa pulang pagi kan nanti kan susah, mungkin banyak materi yang hilang. Nah, ya yang berarti di penangkapan masyarakat seperti ini Pak, bahwa dai atau penceramah bersertifikat ini mereka harus punya baru bisa ceramah. Enggak harus begitu. Enggak seperti itu Pak ya? Enggak. Nanti kita beritahu sekali itu. Nanti kan ada Kita kasih penjelasan, enggak ada kaitan sama itu gitu. Anda mau undang siapa aja silakan. Cuman kami senang bisa memberikan tambahan wawasan kepada para penceramah itu gitu. Tidak ada pembatasan nanti siapa yang akan diundang. Enggak. Terima kasih Pak Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia sudah berbagi bersama kami. Jadi jelas tadi bahwa sertifikasi bukan punya sertifikat yang boleh dan tidak dilarang, tapi Bukan sertifikasi. hanya penambahan wawasan. Penceramah bersertifikat. Penceramah Iya. bersertifikat. Iya. Nah, jadi tapi beda dengan 2019 itu Pak ya? Pasti beda. Pasti beda ya. Ini program baru berarti. Iya, meskipun saya sebetulnya nggak ingat juga yang dulu karena saya belum masuk ya. Oke. Nah, bukan seperti itu. Kalau yang lalu nggak salah yang negara kan MUI bukan? Iya. MUI nggak salah saya. Kalau ini Kementerian Agama dalam kaitan karena kita masukkan semua elemen, terutama dalam kaitan meningkatkan wawasan kebangsaan. Terima kasih Pak Menteri Agama atas informasi sudah jelas tadi dan juga tadi dijelaskan berkaitan dengan good looking Betul, yang ya, rame belakangan ini. Terima kasih banyak Bapak sudah diizinkan berkunjung ke rumahnya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Menteri Agama. Nanti usai jeda saya mau ajak salah satu tokoh agama begitu dan juga yang biasanya berceramah. Mungkin Anda sudah cukup akrab, Babe Haikal. Nanti saya akan ajak berbincang mengenai dengan penceramah bersertifikat ya, Iya. yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Ya, seperti janji saya sebelum jeda, saya janjikan kepada Anda untuk menanyakan berkaitan dengan sertifikasi dai ini kepada salah satu tokoh agama yang mungkin Anda juga sudah sering melihat dan juga sering mengisi dakwah atau juga berceramah di masjid-masjid. Nah, saat ini saya berada di Masjid Fatailah, Jami Fatailah di Tanah Abang untuk mengajak Babe Haikal untuk berbincang berkaitan dengan hal ini. Babe, Assalamualaikum. Boleh minta waktunya Babe? Habis berceramah tadi saya lihat. Ini berkaitan dengan sertifikasi. Ini kan sempat rame kemarin 2019 digulirkan dan rencananya kalau tahun ini dari Menteri Agama mungkin dalam waktu dekat akan mulai digulirkan. Babe sebagai penceramah juga, dai juga yang biasa mengisi di masjid-masjid, melihat hal ini perlu tidak sih sebenarnya sertifikasi untuk para pendakwa itu? Kan ente ini wartawan nih, punya nggak? Ya, kan ente wartawan nih, punya nggak data jumlah masjid yang ada di seluruh Indonesia? Coba ditanya Pak Yusuf Kalla sebagai ketua DMI, hampir 1 juta masjid, belum termasuk musola, belum termasuk masjid-masjid yang belum terdata, yang misalnya di perumahan yang belum terdata, misalnya di perkantoran atau bukan masjid, sebuah tempat yang dijadikan masjid rame-rame, itu belum terdata, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Belum lagi musola-musola yang selama ini belum terdaftar misalnya. Belum lagi aula yang dijadikan tempat sholat berjamaah. Waduh, berapa juta. Kalau setiap pembicara ya harus ada di situ misalnya, berarti kan kalau yang bicara Senin sampai Sabtu lain-lain, berarti satu masjid ada 7 pembicara kan, ya kan?
Kalau di situ ada 3 juta masjid, 3 kali berapa juta? Kalau mau disertifikasi semua, berapa orang? Terus yang nggak punya sertifikasi nggak boleh ceramah gitu? Atau bagaimana? Niatan, maksud dibalik sertifikasinya. Kalau sebuah pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama, dan menurut pendapat saya ini saya bukan nggak setuju ya. Saya sendiri udah ikut kok. Saya ikut sertifikasi. Ikut. Saya lihat bagus. Kita dikasih wawasan yang lebih luas soal kesatuan, soal NKRI, soal Pancasila, UUD 45, sebagaimana kita tuh dikasih wawasan yang enak. Kalau menurut pendapat saya cakep. Saya mah setuju aja. Selama itu bukan pengekangan terhadap yang belum punya sertifikasi. Nah, kalau dari pernyataan Menteri Agama ini bertujuan untuk mencetak dai yang berdakwah di tengah masyarakat tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mungkin apa menurut selama ini masih ada ternyata yang berdakwah non toleran terhadap kesatuan NKRI. Ini mungkin yang ingin disampaikan dengan sertifikasi ini. Mungkin kalau itu maksudnya gini. Kalau saya punya teori begini. Yang paling tahu soal hukum Archimedes ya Archimedes sendiri, uang dia ngomong. Yang tahu soal Newton ya Newton sendiri dia ngomong. Yang tahu soal ini Menteri Agama ya Menteri Agama sendiri, uang dia ngomong. Nah, yang dikaji lebih dalam, maaf supaya tidak multi tafsir, apa maksudnya Pak Menteri ngomong seperti ini. Kalau saya nih sebagai orang yang suka diundang juga, saya mah mestinya MUI dong, bukan Depak dong. MUI itu yang mengawasi umat dan wakil representatif daripada umat Islam. MUI dong. Kalau pada akhirnya ada kerjasama antara MUI dan Kementerian Agama bagaimana bentuk kerjasamanya dulu? Tapi ini ranahnya MUI, bukan majelis, bukan departemen agama, bukan. Terus MUI itu yang capable, yang punya kompetensi di bidang itu. Dan masyarakat ini sebagai apa ya? Sebagai jurinya, sebagai kan masyarakat melihat mana yang rahmatan lil alamin, mana yang selalu membuat keresahan di tengah masyarakat. Kan masyarakat lihat, laporinnya itu bukan MUI lagi, bukan Depak lagi. Kalau dalam isi ceramahnya itu hate speech, mengandung unsur fitnah, laporin ke polisi. Itu udah terjadi mekanisme, banyak banget dilaporin. Bahkan ada yang tukang lapor. Tapi kalau tujuannya seperti itu, sebenarnya Babe dan mungkin rekan-rekan juga setuju kalau memang isi ceramahnya adalah yang hate speech, lalu juga non NKRI begitu, Be. Kalau ada yang non NKRI tangkap. Kalau ada yang berafiliasi dengan negara lain itu nggak benar. Contohnya ada yang afiliasi negara Iran misalnya. Nah itu nggak benar. Tapi kalau Babe melihat itu ada di tengah-tengah masyarakat, dan saya juga kok menyampaikan dengan cara diskusi baik-baik gitu loh. Kalau ada yang non NKRI itu betul-betul. Ini kalau dia ngomong di depan 100 orang, dia mempengaruhi 100 pikiran orang. Saya setuju dengan cara penertiban, dengan yang rahmatan lil alamin, saya setuju. Dan ini ranahnya MUI. MUI jadi punya peran aktif untuk membina seperti itu. Berarti secara niatan Babe setuju. Cuman untuk sertifikasinya, yang modelnya kita mesti diskusikan. Ntar akhirnya seperti SIM lagi. Ntar akhirnya nggak boleh ceramah lagi. Nah ini menghambat laju dakwah umat. Begitu. Kalau menurut Kementerian Agama sih ini tidak wajib ya. Bagi yang ingin saja silakan mendaftarkan. Tapi toh takutnya nanti pada akhirnya itu yang punya sertifikat itu mengandung multi tafsir itu. Ini nggak wajib ya. Ntar akhirnya apaan? BUMN semua kagak bakal diundang yang tidak punya. Panjang. Efeknya tuh panjang. Jadi nggak usah neko-neko deh. Kan kita udah ada Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia itulah perwujudan gitu loh. Pesannya apa sih melihat sertifikasi ini, karena pada akhirnya kalau memang jadi Babe juga harus ikut pembinaan dan juga kalau memang bergulir ya atau mungkin dalam waktu dekat di 2020 akhirnya juga harus ikut. Dan banyak akhirnya mungkin juga tadi Babe sampaikan bahwa banyak penceramah juga yang akhirnya daerah-daerah juga mungkin tidak bisa mengikuti sertifikasi dan tidak bisa mengisi akhirnya di masjid-masjid yang ada di daerah mereka atau komplek mereka. Dan ini MUI udah jalanin kok, udah angkatan ketiga kok. Udah berjalan, udah angkatan ketiga pembinaan ini. Saya termasuk angkatan ketiga. Berarti apa yang dimaksud dengan penyampaian ada lagi bahwa ditegaskan lagi oleh Menteri Agama bahwa itulah yang saya katakan, karena yang ngomong ini Pak Menteri, tanyakan lebih detail kepada Pak Menteri, maksudnya kemana, umumkan kepada masyarakat secara terbuka, dialog, duduk bareng,
negara kita, bangsa kita jadi banyak multitafsir, ribut gara-gara susah diajak diskusi, duduk bareng. Duduk bareng dong. Ya, duduk bareng, ada DPR ngeliatin sebagai hakim yang adil, ada MUI di situ, ada Depak, ada perwakilan NU, ada perwakilan Muhammadiyah, ada perwakilan Al Irsyad, ada perwakilan Persis dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ini adalah yang NKRI. Ya, yang betul-betul ya, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, terima kasih Bapak Haikal atas informasinya, juga bersama dengan jemaah dari Masjid Jami Al-Fatahillah di Blok B Tanah Abang. Nah, itu pemirsa ulasan kita di kabar siang hari ini, di kabar siang di lokasi, berkaitan dengan rencana dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, untuk mensertifikasi para pendakwah atau dai yang akan bergulir dalam waktu dekat. Sekian kabar siang lokasi hari ini. Informasi lainnya akan hadir usai jeda dengan rekan kami di studio. Tetaplah bersama kami.